Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam lestari. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi yang semakin dekat dengan kita. Pada sore kali ini kita akan melaksanakan Tutu Pusaka yang ketiga di tahun 2021 ini, yang mana Kutu Pusaka merupakan kupas tuntas buku pusaka yang rutin dilaksanakan oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Atas nama Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat datang dan juga ucapan terima kasih kepada narasumber yang kali ini adalah Bapak Hengki Hermantoro yang merupakan Dewan Pimpinan BPPI, dan juga di sini hadir pula Ketua Dewan Pimpinan BPPI yang nanti akan menyambut kita bersama, Ibu Catrini Pratihari Kubantubuh. Dan tak tertinggal tokoh muda sahabat BPPI yang kali ini juga akan memandu kita dalam diskusi atau Kutu Pusaka ini. Di sini telah bergabung bersama kita juga Mas Sultan Kurnia AB. Acara kami laksanakan kurang lebih akan 1,5 jam ke depan. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, nanti akan ada tata tertib tertentu, mohon diperhatikan lebih lanjut. Oke, untuk pertama saya mungkin akan mengundang terlebih dahulu Ketua Dewan Pimpinan BPPI, Ibu Dr. Catrini Pratihari Kubantubuh, untuk memberikan pengantar dalam kupas tuntas buku pusaka kali ini. Silahkan, mungkin Ibu Ari sudah bergabung bersama kita. Baik, terima kasih Hasbi, Direktur Eksekutif BPPI yang sangat militan dan semangat, masih muda tapi sudah menikah. Ya, selamat sore para sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam lestari, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan kita juga mendapatkan asupan Kutu Pusaka ini bisa menambah imunitas kita di kala pandemi, memberi semangat, berpikir yang baik. Saya menghindari kata positif ya. Tadinya saya mau bilang berpikir positif, tapi takutnya harus di swab. Jadi berpikir yang baik untuk kesehatan kita semua. Dan saya berharap bahwa salah satu sumbangsih BPPI untuk kegiatan-kegiatan seperti ini bisa juga menambah jejaring maupun hubungan-hubungan komunikasi yang saling memperkaya dari kegiatan-kegiatan pelestarian yang ada. Dan kali ini sangat spesial ya, karena Pak Hengki berkenan turun gunung untuk mengisi Kutu Pusaka hari ini, yang pasti sangat khusus karena berbicara tidak hanya sesuatu yang terkadang dianggap sebagai dikotomi dengan pelestarian ya. Kita bicara pariwisata, seringkali kita diingatkan pariwisata jangan dianggap sebagai tujuan atau sebagai goals dari kegiatan pelestarian, tapi itu adalah sebuah bonus ketika kita melakukan pelestarian dengan baik, maka sudah pasti akan banyak ada yang mengapresiasi, dan salah satu bentuknya adalah kegiatan pariwisata. Tadi sebelum mulai saya coba mengorek-ngorek sedikit ini tentang behind the scene penulisan buku ini. Pak Hengki menulisnya itu dari pengalaman yang kaya dan panjang ya, sejak bergabung di kementerian yang ya sudah berganti nama mungkin lebih dari 2 kali, sudah 3 kali ya, dari Kementerian Kebudayaan Pariwisata kemudian menjadi Kementerian Parekraf dan sekarang menjadi Kementerian Pariwisata lagi. Dan ini menarik sekali kalau kita berbicara, kita biasanya sering mengatakan community base ya, apalagi sahabat-sahabat BPPI yang berakarnya dari komunitas, biasanya kita mengungkapkan community base conservation, community base untuk kegiatan development yang lain, dan ini tentunya unik karena creativity based tourism. Nanti acaranya juga dipandu dengan, saya terima kasih juga untuk Sultan ya, untuk tokoh muda yang juga bisa akan menyemarakkan acara sore ini, dan pasti akan memberikan warna yang akan berbeda dengan biasanya kalau kita bicara pelestarian isinya orang-orang sepuh
Nah, ini ada anak muda, jadi terima kasih Sultan akan memberikan warna yang meriah untuk acara sore hari ini. Dan untuk kegiatan ini kita akan mencoba memahami dari sisi yang lebih luas tentang pariwisata dan tentunya bagaimana keterkaitannya dengan pelestarian. Mungkin saya juga tidak berpanjang kata dan ingin juga mendengar, dan saya juga ingin mendapatkan bukunya ini Pak Hengki. Semoga bisa juga membaca bacaan di kala pandemi. Jadi akhir kata saya ucapkan selamat untuk memulai kupas tuntas buku pusaka sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Ari, Ketua Dewan Pimpinan BPPI, yang telah memberikan pengantarnya pada kita semua pada sore kali ini. Mungkin saya juga ingin menyambut ini kawan-kawan peserta yang hadir di webinar kali ini, yang tercatat ada dari Dinas Budaya Pariwisata Kudus turut hadir juga Bapak, dan di sini juga dari BPP Kemendagri juga ini turut hadir, dari unsur pemerintah dan kawan-kawan penelitian yang tersebar di seluruh Indonesia. Selamat datang di webinar kita kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyambut moderator atau pematik kupas tuntas buku pusaka kita kali ini. Beliau adalah Mas Sultan Kurnia AB. Mas Sultan Kurnia AB ini S1 di pendidikan S1-nya dijalaninya di Departemen Arkeologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian baru saja Mas Sultan ini menyelesaikan S2-nya di kajian pariwisata di Hiroshima University di Jepang, dan juga melanjutkan studi S3-nya atau PhD-nya di universitas yang sama. Nah, Mas Sultan ini memiliki ketertarikan pada kajian arkeologi maritim dan juga pariwisata bahari. Nah, mungkin kita akan menyapa terlebih dahulu di sini Mas Sultan. Apakah sudah terhubung bersama kami? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Mas Sultan. Selamat sore. Alhamdulillah baik. Di sana suaranya terdengar jelas ya? Jelas sekali. Wah, ini Mas Sultan tampaknya sudah sangat tampan sekali nih pada sore kali ini. Sudah siap menyambut kita pada diskusi kali ini. Kita akan buat secara hangat. Silahkan, mungkin nanti akan ada tata tertib yang dibacakan oleh Mas Sultan setelah ini kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di webinar kali ini. Harap bersabar. Nanti silahkan bertanya. Pasti bahkan banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam diskusi kita kali ini. Mas Sultan, ya. Sekarang Mas Sultan, kita ngobrol-ngobrol dulu Mas Sultan nih. Baik. Sekarang Mas Sultan kira-kira lagi sibuk apa nih Mas Sultan? Lagi sibuk. Oh iya, kita kan lagi sibuk, bukan sibuk sih, lagi berkegiatan bareng sama BPPI juga tentunya dalam pelaksanaan persiapan cultural mapping di Sumatera Barat. Iya, nah ini Mas Sultan ini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, banyak sekali sebetulnya kegiatannya ini. Beliau meneliti di berbagai tempat. Nah, bahkan beliau ini sudah menerbitkan beberapa buku terkait pelestarian, dan juga nantinya mungkin akan ada buku-buku pariwisata yang lanjut kayak gitu. Dan yang tadi disampaikan oleh Mas Sultan, BPP pun sedang kerjasama dengan kawan-kawan di komunitas di Lembago Anak Nagari. Nah, untuk melaksanakan berbagai kegiatan di Sumatera Barat. Mas Sultan, nah itu tadi sedikit ngobrol-ngobrol. Mungkin saya akan menyerahkan sepenuhnya forum ini kepada Mas Sultan untuk berdiskusi lebih lanjut, dan nantinya mungkin mendengarkan pemaparan dari penulis atau narasumber kita. Baik, silahkan Mas Sultan. Baik, terima kasih banyak Pak Hasbi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya senang sekali bisa ikut serta lagi dalam kegiatan BPPI, khususnya tentang kutu pusaka, kupas tuntas buku pusaka. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini untuk sama-sama kita berdiskusi atau saling bertukar pikiran tentang, khususnya tentang pariwisata, tapi juga tentu tentang pengembangan yang lebih luas lagi, apakah itu tentang lingkungan, tentang kebudayaan. Semoga nanti. Baik, saya akan mencoba membacakan aturan atau cara kita nanti bertanya. Nanti selama pemaparan berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada kolom Q&A Zoom dengan format pagar, tanya, lalu nama, lalu pertanyaan.
Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan langsung mengikuti petunjuk di atas. Saya yakin kita semua sangat berpengalaman dalam Zoom karena selama COVID kita berhari-hari atau berkali-kali melakukan Zoom. Jadi saya pikir tidak perlu dijelaskan lebih panjang. Baik, setelah ini kemudian izin saya untuk membacakan tentang profilnya Pak Hengki Hermantoro yang kebetulan pada kesempatan ini beliau menjadi pembicara karena kita akan membahas buku beliau yang berjudul tentang tourism. Yaitu judulnya sangat unik menurut saya. Dari judulnya cukup memunculkan sebuah pertanyaan. Lalu Pak Hengki, beliau menempuh pendidikan S1 arsitektur dari UGM, lalu kemudian menempuh pendidikan tourism and regional planning di Belgia dan juga di Amerika Serikat. Jadi beliau menempuh dual degree. Setelah menempuh pendidikan tersebut dengan berbagai pengalaman beliau di dunia pendidikan, beliau juga banyak pengalaman kaya sekali akan ilmu-ilmunya di berbagai tempat, khususnya di pemerintahan. Beliau pernah di Kemenpar, pernah jadi staf ahli Gubernur Jawa Tengah, lalu terakhir beliau juga menduduki Sekdijen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata yang kemudian beliau pensiun pada tahun 2013. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ari, bahwa buku ini beliau tulis dengan segala pengalaman beliau baik dalam dunia pendidikan maupun bekerja di pemerintahan. Terakhir beliau sampai hari ini sedang mengajar di Trisakti, lalu di Universitas Pancasila. Beberapa buku beliau yang lain diterbitkan juga baik tentang pariwisata maupun bidang kebudayaan. Dan yang terakhir beliau, Pak Hengki, menyusun rencana induk bisnis inklusif pariwisata kebugaran 2020. Dan ya, yang terpenting beliau juga adalah salah satu Dewan Pimpinan di Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Mungkin kita langsung menyapa Pak Hengki. Assalamualaikum Pak Hengki. Sehat Pak di sana Pak? Aman? Ya, alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Kembali. Iya. PPKM. Iya, PPKM. Baik Pak, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Pak telah berkenan hadir dalam kegiatan Kutu Pusaka dan kami sangat mengapresiasi sekali dan saya sempat membaca sekilas bukunya baru sampai saya, jadi tentang bukunya ada beberapa hal yang memantik pikiran-pikiran baru tentang pariwisata dan juga membaca PPT Bapak. Ya, meskipun buku ini sebenarnya ditulis pada tahun 2011, tapi saya pikir masih banyak hal yang bisa kita kaitkan, khususnya pada konteks pandemi hari ini. Pak, saat ini selain CV yang saya bacakan tadi, mungkin ada Pak kesibukan Bapak akhir-akhir ini yang mungkin kita belum tahu Pak? Ya, terakhir ini kesibukannya ngomong cucu, kebetulan cucunya di rumah nih. Berarti itu udah tugas wajib ya Pak ya? Iya. Itu udah tugas wajib dari rumah. Betul. Setelah pensiun mengurus cucu. Iya, ternyata asik menurut. Ya. Oh iya, baik. Pak Hengki sekarang selagi di Depok ya Pak? Ya, di Cinere tepatnya sih. Dia masuk Di kota Cinere. Depok. Baik. Baik, langsung saja. Karena kita udah mengenalkan diri, Pak Hengki juga udah siap. Mungkin langsung Pak, enggak Pak, untuk mungkin memulai PPT-nya atau hal yang mungkin Bapak sampaikan sebagai pengantar terlebih dahulu. Ya. Waktunya sekitar 30 menit ya Pak. Ya, jadi mungkin Mas Hasbi bisa bantu ya untuk slide-nya. Ini biasa sih minta tolong ya, karena kan masalah teknologi anak-anak muda nih biasanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam lestari, salam sehat untuk semuanya. Senang bisa berkumpul-kumpul sih. Saya jadi ingat berapa puluh tahun yang lalu ya. Waktu yang buku pertama yang sekarang kayaknya sudah sulit dicapai, itu buku coba-coba itu di launch sama di bedah buku sama almarhum Pak Adike waktu itu. Saya ingat di Semarang, beliau yang sangat memotivasi saya untuk dapat segera menulis gitu ya, apa-apa yang dipikirkan, karena biasanya kan tidak banyak teman dengan pengalaman yang menulis gitu ya, terutama dari birokrasi. Dan saya terima kasih kepada almarhum yang telah memotivasi saya. Yang kedua tentu saja boleh diklik ya, ini 14 Juli. Jadi itu ada dua, yang ini yang berarti buku kedua yang di launching. Yang pertama memang dalam bahasa Indonesia gitu ya, tapi udah habis gitu ya. Yang kedua ini ada di Amazon gitu ya, kebetulan publishernya dari Jerman gitu ya. Jadi ya, jualnya dia melalui Amazon. Memang harganya terlalu mahal ya. Saya tawar standarnya nggak boleh kata dia, ya udah terserah aja sih, karena buat saya bukan laku tidaknya, artinya saya sudah memasukkan sesuatu kepada dunia pengetahuan ya, tidak masalah baik buruknya murahnya, tapi ini yang terjadi. Jadi sebetulnya memang saya mendorong ini bisa disebarkan, tetapi mungkin terlalu mahal ya, karena akan dapat masukan lebih banyak untuk dapat penyempurnaan tentu saja. Berikutnya adalah yang berikutnya, sebetulnya
konsep utamanya sederhana sekali gitu ya. Seperti Mbak Ari tadi sebutkan, basisnya memang komunitas gitu ya. Dan kita sepakat semua di BPPI itu juga komunitas itu penting gitu ya. Itu yang menjadi bagian dari inti pemikiran saya waktu itu, karena yang harus menikmati lebih banyak dari pembangunan itu harus dari masyarakat paling bawah. Dan saya lihat kreativitas itu menjadi hal yang sangat kuat di masa depan gitu ya. Nanti kita lihat konsepnya di sana. Jadi big konsepnya itu adalah kreativitas dan komunitas gitu ya. Gagasan awalnya itu sebetulnya menarik ya. Kadang-kadang kan ide itu datang tidak terduga. Kita ingat pada waktu Newton itu menemukan dalil mengenai gravitasi, sebetulnya di sana Inggris kan baru lockdown itu tahun 1665 itu. Dia tidak boleh keluar kemana-mana, terus melihat dari jendela, apel kok bisa jatuh ya nih. Kalau saya melihat apel jatuh itu ya biasa aja, emang apel harus jatuh gitu ya. Tapi karena dia ilmuwan gitu ya, kemudian mikir-mikir. Nah, mungkin setelah COVID ini kita akan banyak teman-teman yang dapatkan Nobel gitu ya, dari hasil work from home ini ya, lockdown ini, yang bisa temuan-temuan baru gitu ya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu hal yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru, tidak hanya masalah kesulitan. Kita tidak boleh mengeluh di rumah aja, tapi nyatanya ada yang bisa memanfaatkan kehidupan di rumah itu menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Dan sekarang kan luar biasa, yang biasanya vaksin itu 2-3 tahun, sekarang dalam masa cepat bisa keluar berat macam-macam vaksin dalam waktu yang singkat. Gagasan awalnya adalah seperti ini. Ini sebetulnya ya tadi tekanannya, kalau Newton itu tekanannya pada waktu lockdown. Kalau tekanan yang bikin saya stres itu adalah begini. Pada tahun 2008 itu kan ada Kementerian Perdagangan mengeluarkan buku ekonomi kreatif Ibu Mari Pangestu waktu itu. WIPO, World Intellectual Property Organization itu dia minta supaya Bu Mari Pangestu menyampaikan gagasan ekonomi kreatif Indonesia itu di forum WIPO di Kolombia, di Cali tepatnya kotanya gitu ya. Kita pasti kenal biasanya Kolombia itu urusannya sama Pablo gitu ya, yang narkoba. Nah, waktu itu selisihnya tinggal 2 hari, ternyata di Kementerian Perdagangan pada sibuk semua, kemudian dilebarkan ke Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Waktu itu saya di sana. Saya pegang litbang waktu itu. 2 hari terus kemudian cari-cari siapa ya orang litbang aja dah kira-kira gitu. Saya berangkat 2 hari itu waktunya habis untuk ngurus visa segala macam, luar biasa. Kalau nggak dibantu dari teman-teman dari Deplu dan dari WIPO sulit kayaknya ya. Tapi akhirnya saya berangkat. Saya belum punya konsep. Kemudian dalam waktu 28 jam yang perjalanan itu saya harus mendapatkan satu gagasan gitu ya. Karena kan nggak boleh mundur ini, sudah terlanjur beli tiket ya mundur. Nah, tapi dalam perjalanan itu menjadi terbetik ya, dalam stres itu saya berpikir ya, kalau saya bicara intellectual property itu orangnya jago semua di sana. Baiknya saya kombinasi sama pariwisata deh. Nah, ini kan saya pariwisata bukan nguasai sih. Saya lebih banyak punya pengalaman daripada mereka. Intinya ada beberapa hal nih saya sebutkan. Satu, saya melihat bahwa kreativitas itu adalah sumber daya yang tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Kalau sumber daya alam itu yang bisa habis, minyak dan sebagainya. Kalau kreativitas itu nggak pernah ada habisnya. Sejak manusia lahir, sejak zaman purba dan sebagainya. Mulai dari zaman batu, bagaimana orang mulai membuat pisau, sampai sekarang orang membuat roket dan sebagainya. Kekuatan ekonomi masa depan. Ini persis dengan apa yang dikatakan Hawkins. Ekonomi masa depan itu adalah ekonomi knowledge. Memang ada yang bilang pada ekonomi juga masalah experience ekonomi. Kemudian daya saing Indonesia itu apa sih? Menurut saya sih, Indonesia itu sangat kreatif. Insan Indonesia. Karena apa? Budayanya. Kita punya segala macam budaya dari sini. Makanannya segala macam. Kan gitu kira-kira. Tapi itu kan baru potensi. Belum sebagian besar belum memiliki nilai ekonomi. Kan gitu kira-kira. Nah, ini yang sebetulnya ingin saya dorong supaya potensi itu bisa memiliki nilai ekonomi. Karena kalau kreatif itu, kalau hanya di pikiran, dia belum bisa mendapatkan hak cipta gitu. Tapi harus jadi barang dan harus punya nilai ekonomi. Nah, komunitas menjadi penting karena apa? Karena kalau pembangunan pariwisata itu menurut hemat saya ya seharusnya berbasis kepada sumber daya lokal gitu ya. Tidak import maksud saya. Kemudian tadi Bu Ari menambahkan bahwa pariwisata itu adalah bonus sebetulnya. Dia memberikan nilai tambah, tidak mereplace. Misalkan kalau sawah sudah bagus gitu ya, tidak menjadikan sawah sebagai taman hiburan gitu ya. Tapi bagaimana petani itu bisa menjual padinya tetap gitu ya, tapi dia juga bisa mendapatkan benefit dari kunjungan wisatawan. Seperti kalau di Subak itu gitu ya, wisatawan sekarang di Pematang bisa membayar kan, minum kopi di depan Subak juga membayar kan gitu kira-kira. Jadi ada nilai tambah, tapi tetap aja harus dipelihara sawahnya. Sehingga tidak ada lagi pemikiran dikotomi permusuhan gitu ya, antara pariwisata dengan pelestarian. Itu yang salah praktiknya sebetulnya. Kemudian dia harus bisa menciptakan lapangan kerja inklusif. Kreativitas itu adalah penciptaan lapangan kerja inklusif kalau Bapak Ibu setuju dengan saya. Karena setiap orang bisa memiliki daya kreatif tinggi.
Tidak harus seorang profesor, tidak harus seorang Rockefeller gitu ya. Tapi yang orang yang tidak pernah kita duga bekerja dari garasi mobil seperti Steve Jobs gitu ya. Kemudian Bill Gates, dia bisa menjadi bagian dari orang-orang ternama di dunia. Kalau saya melihat dua hal itu kenapa perlu digabung. Pertama, pariwisata itu lebih melihat dari sisi konsumen. Ini kalau kita baca referensi itu kan biasanya perilaku konsumen seperti ini, maka kita harus melayani seperti ini. Minatnya adalah minat diving, kita menyediakan produk diving. Kan gitu kira-kira nih. Jadi kembali dari sisi konsumen. Berbagai definisi menyatakan seperti itu. Tapi kalau ekonomi kreatif, saya lebih melihat dia memberikan perhatian kepada sisi pelaku sebetulnya. Jadi apa ya namanya ya, orang-orang creative workers itu menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Nah, ini yang kemudian menghasilkan dua buku saya, bisa diklik lagi. Pertama adalah buku yang sebelah kiri ini adalah 2011 gitu ya, dengan segala kecepatannya. Pada waktu itu memang setelah saya pulang dari Columbia, saya membuat sedikit riset gitu ya, saya tawarkan ke Kemendikbud waktu itu. Karena namanya Kemendikbud belum bisa masuk sebagai program gitu ya, karena kan kreatif itu ada di perdagangan gitu ya. Tapi begitu saya dengar waktu itu digabung pariwisata dan ekonomi kreatif, maka belum sampai rampung 100% gitu ya. Ya saya beranikan diri mencetak gitu ya, biar cepat gitu ya, biar mendapat tanggapan, bukan karena ini bagus, biar kalau ide ini bisa mendapat tanggapan lebih luas. Kemudian ada penerbit dari Jerman tertarik yang ini yang creativity based tourism itu, tentu saja kalau istilahnya internasional itu kan kita harus sesuaikan mengenai tata bahasa. Kalau pertama itu memang creative based tourism, saya bikin sedikit ngaco biar ada pertanyaan, tapi kalau yang kedua ini harus benar nih, creativity based tourism. Nah, ini yang ada di Amazon yang saya sampaikan tadi, ini 2014, lama juga ya kayaknya ya. Sebetulnya saya melihat ini dua hal yang sangat menarik gitu ya. Ini buat saya, moga-moga teman-teman sekalian juga berpikir yang sama. Pertama, kalau industri kreatif itu bisa memperkaya produk pariwisata. Kemudian dia bisa menciptakan atraksi-atraksi baru, di mana orang bisa belajar membatik di sana dan sebagainya. Jadi tidak hanya orang jalan-jalan di dalam minibus gitu ya, melihat pemandangan, tapi dia bisa aktif. Karena kan pariwisata sekarang itu kan terkait dengan activity, bukan sesuatu yang pasif. Kemudian mempromosikan produk-produk tourism gitu ya. Kemudian image destination. Jadi sekarang kita kenal bagaimana Pekalongan, batik itu bisa mengangkat image Pekalongan sebagai kota batik. Demikian Solo gitu ya, dan sebagainya. Kemudian tourism sendiri bisa mempromosikan kreatif industri. Bagaimana kita lihat bagaimana dia bisa mempromosikan produk Kasongan misalkan. Kemudian value change. Ini yang saya katakan tadi bahwa tourism itu bisa memperkuat nilai tambah dari kreatif industri, bisa memperkuat rantai nilai dari kreatif industri. Jadi outcome-nya sama dengan 1 + 1 sama dengan tak terhingga. Saya nyontoh Bu Sita nih terus terangnya. Kalau Bu Sita dulu kan 1 + 1 sama dengan 7 nih ya. Biar sedikit tidak memplagiat, saya tulis 1 + 1 menjadi tak terhingga. Jadi ini kira-kira yang segi 6 itu banyak sekali gitu ya, yang mungkin menjadi tidak terhingga benar gitu ya. Di sini kita bisa melihat Didi Ninikowo, pelaku kreatif itu bisa menikmati gitu ya. Ada tidak berarti yang lain nggak penting ya, tapi kebetulan space-nya terbatas sehingga ada tarian yang saya masukkan. Kemudian yang batik itu Pak Irwan Tirta, ini Pak Avandi. Kemudian ada orang yang gembira dan yang tadi menikmati kegembiraannya. Gitu ya. Jadi kata-kata orang yang bijak gitu ya. Kalau orang sudah masuk ke dunia kreativitas gitu ya, dia harus berani disalahkan awalnya. Jadi kalau waktu itu Pak Avandi gambar yang coret-coret itu banyak orang yang mencemooh nih, karena pikirannya pada waktu itu kan masih pola naturalis seperti Basuki Abdullah gitu kan kira-kira. Tapi ternyata ini menjadi kekuatan besar, akhirnya diterima masyarakat. Ini kita bicara tourism dulu. Saya masuk dua hal yang nanti bicara mengenai kreativitas dari sisi saya. Pertama, saya tertarik ada quotation ini. Jadi travel, saya mohon maaf ya dicampur-campur bahasa Inggris Indonesia karena saya juga ngambil dari buku edisi saya terakhir. Kalau diterjemahkan lagi, kadang-kadang saya sendiri bingung gitu ya. Jadi travel is not reward for working, it's education for living. Jadi saat ini orang melihat bahwa
perjalanan itu tidak hanya untuk kesenang-senangan gitu ya, untuk bekerja, insentif dan sebagainya, tapi juga edukasi. Kalau kita pergi ke Bali, kita teredukasi bagaimana masyarakat bisa melestarikan budaya lokal. Ada tarian, ada lukisan. Kalau kita bicara di Jogja barangkali beda lagi. Jadi education. Ini menyebabkan orang tidak akan bosan melakukan perjalanan. Ini kira-kira seperti itu. Yang paling banyak dibicarakan orang sebetulnya adalah ini gitu ya. Kenapa pariwisata penting gitu ya? Karena lebih banyak kalau kita baca referensi, lebih banyak dilihat dari sisi ekonomi. Ya betul, dari sisi ekonomi dia memberikan multiplier efek yang sangat banyak. Jadi kunjungan visitor, pengunjung itu baik number, kemudian length of stay atau spending, itu bisa memberikan direct impact, indirect impact, dan induced impact gitu ya. Jadi direct impact itu biasa ada hotel, restoran, dan sebagainya. Indirectnya itu ada produk pertanian, kopi, susu, dan sebagainya, termasuk sampai dengan fashion dan tukang cukur gitu ya. Sampai dengan ada tukang parkir mendapatkan rezeki dari sana. Nah, hasilnya adalah tadi ada pajak dan sebagainya, dan pemerintah bisa membangun sektor lain. Jadi yang merah itu yang menjadi penting adalah ada job creation dan income gitu ya bagi pemerintah dan masyarakat. Itu kan kita biasanya melihat dari sisi ekonomi. Sehingga ini sering disalahartikan gitu ya. Bukan tidak betul, tapi sering disalahartikan bahwa ini menjadi satu-satunya manfaat dari pariwisata. Sehingga yang terjadi kita kenal adalah mass tourism. Bagaimana orang mengejar jumlah gitu ya. Bagaimana orang mengejar length of stay gitu ya. Bagaimana orang mengejar spending. Itu semua bagus sih kalau terkontrol. Nah, kita lihat bagaimana itu harus terkontrol. Ada konsep lain yang mengatakan bahwa betulnya tidak hanya ekonomi loh. Pariwisata itu di dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan itu ada 3 hal yang penting adalah ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi ada keadilan ekonomi, keadilan sosial, efisiensi ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Itu semuanya harus ada catatannya. Kalau di sosial itu ada manfaat penduduk lokal, lapangan kerja, dan seterusnya. Kemudian ekonomi itu ada keberlanjutan juga, gitu ya. Keberlanjutan bisnis, artinya gini, kalau kita terlalu mendorong ekonomi dengan memasukkan investor luar, itu akan mematikan ekonomi lokal. Dan itu menjadi masalah di kota Venesia, di mana penduduk lokal untuk nyewa kios pun menjadi berat karena saingannya dengan orang luar yang duitnya lebih banyak gitu ya. Nah, itu yang tidak seharusnya terjadi dalam konsep ini. Konsep ini sebetulnya sudah muncul tahun 2000-an gitu ya. Saya waktu itu menginisiasi bikin seminar itu mendatangkan orang Amerika, waktu itu mahal banget ya, berapa ya? Tahun 2003 itu saya bayar dia 25 juta, mahal banget ya. Ya bersih. Tapi 2003 kemudian muncul terus berkembang sampai sekarang. Tapi memang menurut hemat saya ini harus dijadikan menjadi satu petunjuk praktis sampai di tingkat bawah. Karena kalau kita masih bicara normatif agak sulit. Maksud saya begini, kalau kita bicara di level desa barangkali, kita mungkin tidak bicara lagi konsep besarnya, tapi bagaimana praktiknya. Misalkan bagaimana membuang sampah yang bagus. Ya. Kalau makan harus habis gitu ya. Kalau di Indonesia kan makan nggak habis nggak apa-apa. Tapi kalau di Jerman kan didenda gitu ya, termasuk di Singapura dan sebagainya. Nah, inilah sebetulnya konsep berkelanjutan yang kita inginkan sehingga orang tidak hanya melihat dari sisi ekonomi, tapi ada sisi lain. Dan ini yang biasanya sering dilupakan. Maaf kalau saya bicara terlalu cepat. Ini ada catatan bagus nih. Saya nemu buku namanya Homo Touristicus. Itu tulisannya Chalmers. Aduh, dia tuh saya kagum. Dia bisa mencatat perjalanan manusia sejak zaman sebelum Masehi sampai dengan membayangkan sampai orang ke astronot. Jadi naluri manusia menurut dia dengan catatannya itu adalah memang traveling gitu, termasuk wisata. Itu kira-kira itu. Jadi ya memang harus kita sikapi. Kita nggak boleh melakukan perjalanan untuk macam-macam. Kecuali saat ini ya. Saat ini memang karena kondisinya lain, kita harus di rumah saja gitu kan. Ini juga ada mengenai kebutuhan. Dulu dipikir pada waktu Maslow mengeluarkan teori basic needs itu gitu ya. Orang berpikir bahwa orang berwisata itu hanya kalau dia sudah punya uang cukup, waktu cukup dan sebagainya. Tapi ternyata enggak. Setelah berkembang kemudian ternyata setiap orang tuh butuh wisata. Hanya berbeda-beda masalah motivasinya gitu ya. Kalau fisik, dia motivasinya fisik tentu saja, bermain sepak bola di luar kota dan sebagainya. Psikologis banyak sampai dengan aktualisasi diri gitu ya, mulai cinta, penghargaan, self esteem. Tapi ada yang menarik sebetulnya. Yang disampaikan oleh Morrison menambahin konsep Maslow adalah orang wisata itu sebetulnya tidak hanya aktualisasi diri loh, katanya dia, tetapi dia juga butuh pemahaman intelektual, yaitu mengenai memahami pengetahuan dan keindahan. Sebetulnya teori Mill and Morrison itu klop dengan Hawkins, bahwa orang akan bergerak kepada knowledge ekonomi gitu ya. Jadi ini yang sebetulnya menarik. Ini kira-kira paradigma yang bisa saya catat. Jadi ketika mulai dari agriculture, industrial, service economy yang di biru tengah itu aja kita baca, menjadi knowledge economy. Dalam knowledge economy itu ada 2 sebetulnya yang dikatakan Hawkins. Pertama information yang kita kenal sekarang, digitalisasi dan sebagainya.
Kemudian kreatif ekonomi. Penekanannya Hawkins pada kreatif ekonomi itu tinggi karena judulnya bukunya yang kreatif ekonomi. Dia bilang ini luar biasa loh powernya ya. Dia powerful gitu ya menghadapi dunia masa depan. Pertama, orang tidak perlu punya sumber daya alam yang kuat dan otak itu tidak ada habisnya. Karena kata Einstein kan cuma baru dipakai 2% apa kurang dari 10% lah kira-kira. Masih ada 90% lebih yang kita bisa create dan sebagainya. Nah, ini yang nggak bisa dikalahkan oleh robot gitu. Ini jadi kita aman nih, manusia human itu aman gitu. Kalau kita lihat ke bawah, sebetulnya secara theoretical itu ada pergeseran minat. Dan di bawah itu kita lihat bahwa awalnya kita suka kepada wisata yang rame-rame, hura-hura, massal gitu ya. Kemudian kepada service, kemudian kepada knowledge. Ini teorinya ya. Tapi prakteknya kan kita masih banyak bergerak kepada yang pertama tadi massal gitu ya. Yang sering kita komplain nih, terutama dari sisi teman-teman pelestarian, lingkungan dan sebagainya. Ini yang sangat merusak alam. Nah, kita bergerak kepada knowledge based tourism. Ini catatan saya dari teori-teori yang ada, tetapi saat ini kayaknya mulai ada penambahan baru nih. Saya pikir penting untuk diketahui. COVID itu membuat satu hal penting di dalam kehidupan pariwisata adalah orang sekarang tidak hanya butuh pengetahuan, butuh experience, tapi dia butuh kesehatan. Jadi holistic healthy living tidak hanya kesehatan badan, fisik, tapi juga kesehatan emosi, kesehatan pikiran, dan sebagainya. Dan ini akan menjadi catatan penting bagi produk-produk pariwisata masa depan. Sehingga tulisan saya terakhir yang laporan kepada JIZ itu adalah wellness tourism. Ini kayaknya akan bergerak, model-model seperti ini akan bergerak lebih maju pada masa-masa ke depan. Dan ini menurut saya bagus, karena dia masuk di dalam special interest tourism. Richard waktu itu menulis, ini memang salah satu pelopor kreatif tourism itu adalah Richard ini. Dia bilang bahwa orang sekarang kayaknya gitu ya, mulai kurang tertarik lagi kepada bangunan pusaka, museum. Kalau kita lihat dari segitiga yang di depan tadi, Mill and Morrison, tapi kita lebih kepada tak benda sebetulnya. Jadi kalau teman-teman arkeologi lah misalkan, kalau melihat candi kan tidak hanya melihat keindahan candinya, tapi di balik candinya itu sendiri yang menjadi lebih penting gitu ya. Dan itu yang sebetulnya di dalam tourism itu menjadi penting, karena story itu menjadi penting gitu ya. Jadi kata Richard, ke depan itu yang penting itu jangan lupa loh, ada citra, identitas, gaya hidup, atmosfer, narasi, kreativitas, dan media. Itu jauh lebih penting dari yang bangunan fisiknya itu. Pantai, gunung, monumen, museum, dan sebagainya. Jadi makanya kita harus kombinasi ya. Kalau kita bicara heritage buildings, kita tidak hanya memamerkan fisiknya, tetapi sesuatu cerita terhadap heritage. Itu yang menjadi penting menurut Richard. Nah, kedua, kemudian dengan teorinya ini dia berpikir gini ya. Rasa-rasanya sih ke depan itu gitu ya, yang menggerakkan minat wisata itu saya tulis di atasnya adalah from knowing to being. Gitu ya. Jadi orang tidak hanya pengen sekedar tahu, tapi dia harus menjadi bagian. Saya ambil contoh sederhana gini. Setiap orang tahu bahwa zebra cross itu tempat orang menyeberang. Semua orang tahu. Tapi banyak orang yang tidak menjadi being, dia nyebrangnya tidak di zebra cross gitu. Itu yang jadi masalah gitu ya. Karena dia melihat di sini bahwa di dalam cultural tourism itu dia akan memang menciptakan perbedaan gitu ya. Tentu saja kan wisata kan cari perbedaan. Jadi orang pergi ke Jogja dan Solo yang berdekatan dengan sejarah yang awalnya sama itu pun ada perbedaan gitu ya, dan orang mencari. Tapi pada creative tourism itu orang akan mencari self development. Orang akan mencari pengembangan diri, kata dia seperti itu. Jadi dari needing yang di bawah itu menjadi wanting, menjadi having, dan kemudian menjadi being gitu ya. Itu yang diteorikan oleh Richard. Kita lihat sekarang. Kemudian perbedaannya apa sih? Nah, saya coba rekap dari beberapa tulisan yang ada gitu ya. Pertama, waktunya, frame of time-nya adalah kalau cultural tourism itu past and present. Creative tourism itu ada past, ada present, dan dia juga bicara masalah future. Itu kira-kira begitu. Cultural konteksnya itu high culture, popular culture, dan ini kreatif proses di kreatif tourism. Yang penting adalah proses kreatifnya. Ini Bu Sita kalau ada di sini pasti paham betul tuh ya, karena di New Mexico ini, Santa Fe ini tempat pusatnya ini. How to consume, focusing on product. Tapi yang di kreatif tourism itu lebih fokus kepada experience dan co-marketship. Learningnya pasif kalau di kreatif tourism aktif. Kalau intervensinya ekonomik, kalau ini awareness of creativity, dan involvementnya itu abstrak kalau di kreatif tourism itu flowing, jadi dia mengalir dan sebagainya. Ini kira-kira beberapa catatan perbedaan antara cultural tourism dan kreatif tourism.
tentu saja tidak sesempurna ini perbatasannya, tapi ini adalah bagaimana kita bisa secara gampang membedakan gitu ya. Di tengah-tengah pasti ada percampuran. Kreatif ekonomi. Saya bicara sekarang mengenai kreatif ekonomi. Saya moga-moga ngomongnya nggak kecepatan ya, karena waktunya pendek. Tapi ini bisa di-share nanti silakan oleh Mas Hasbi gitu ya. Kreatif ekonomi itu seperti ini. Kira-kira ada beberapa catatan. Pertama, ini ada Edward de Bono. Kita tahu ini nama ini sangat terkenal gitu ya. Lebih terkenal dari Mario Teguh. There is no doubt that creativity is the most important human resource of all. Jadi dia bilang, kalau tanpa kreativitas itu, dunia itu nggak akan ada progres deh. Orang akan bikin pisau itu dari batu, mulai dari zaman sekarang sampai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi dengan kreativitas orang kemudian bikin pedang samurai sekarang dan segala macam lah. Itu kan ada kreativitas di sana. Nah, ini ada 2 film yang bagus nih. Kalau Anda berlangganan Netflix, ini karena saya ada work from home PPKM, saya sering nonton Netflix nih. Satu judulnya abstrak, dan yang kedua judulnya Creative Brain. Ini di sana diperlihatkan bagaimana the power of creativity ini benar-benar luar biasa gitu ya. Ini yang bisa kita lihat, karena tanpa itu nggak ada progres sama sekali. Betul, di film itu juga ditunjukkan seperti itu. Nah, kita klik lagi. Coba. Yang kedua adalah kreatif ekonomi. Gitu ya. Nah, dia adalah kreatif ekonomi itu kalau kita bicara UNCTAD atau juga WIPO, dia bilang based on creative assets. Tapi dia juga harus dapat mengenerating economic growth. Karena mereka dihitung dengan kuantitas ekonominya, berapa produk yang bisa dijual, berapa ekspor dan sebagainya, berapa sumbangan kepada PDB dan sebagainya. Jadi dia memang tidak hanya kreatif dalam pikiran, karena kreatif dalam pikiran itu kan nggak bisa dikuantitatifkan. Dia harus menjadi satu bentuk barang yang bernilai ekonomi. Itu kreatif ekonomi. Yang berikutnya adalah definisi lagi, ini biar mengalir karena tidak di forum ini barangkali, di beberapa forum ini sedang dicampur adukan, ada kreatif ekonomi, kreatif industri, dan sebagainya. Kreatif industri sebetulnya menjadi turunan dari kreatif ekonomi. Jadi based on individual creativity, skill and talents. Kemudian potential for wealth and job creation. Jadi ini yang saya merah ini yang menjadi penting gitu ya. Dan intellectual property, ini menjadi penting. Karena kalau kita tidak lindungi intellectual property, ini biasanya orang-orang kreatif itu menjadi malas untuk bikin produk kembali. Saya pernah bicara dengan Pak Timbul dari Kasongan itu, dia bilang agak sulit juga ya. Dia baru ngarang tuh di pasar sudah banyak yang sama. Gitu ya. Kalau terus-terusan seperti ini nggak ada perlindungan, ya lama-lama orang kreatif malas gitu ya. Gitu. Jadi ini penting nih intellectual property, karena kebetulan WIPO juga bergerak di sini. Ini sebetulnya konsep yang disampaikan oleh Jorgen itu pertama intinya adalah creative workers. Jadi ada tukang batik, tukang tenun, tukang bikin gerabah, itu intinya di sana. Dia kemudian menjadi art and culture industries, lingkaran luarnya. Jadi dia menjadi bagian dari industri. Kemudian yang berikut adalah crossover industry, saling mengisi gitu ya, antar 1 dan 2. Nah, yang terakhir yang di bagian luar itu yang menjadi penting mendasari tulisan ini adalah dia menjadi bagian dari lingkaran environment tourism. Jadi ekosistemnya menjadi semakin lebih luas gitu ya. Nah, kita lihat di pemerintahan saat ini ada 17 jenis industri kreatif gitu kan, 17. Tapi saya coba kita lebih fokus ya. Karena kalau kita semua prioritas, kita nggak punya prioritas sebetulnya. Ini prinsip kita kan seperti itu. Kalau semua prioritas ya nggak ada prioritas gitu ya. Tapi kita dalam saat ini barangkali kita perlu milih prioritas. Yang saya lihat penting gitu ya adalah arsitektur, musik, seni rupa, fashion, kuliner, kriya gitu ya, dan seni pertunjukan. Ini kenapa saya cenderung kepada yang merah ini? Pertama karena dia bisa memberikan harkat hidup kepada creative workers lokal. Kan gitu. Yang kedua, sumber daya yang dipakai adalah sumber daya lokal. Gitu. Yang ketiga, dia mencerminkan otentisitas, dan itu sangat penting di dalam pariwisata, otentisitas. Yang ketiga, dia membawakan message, pesan dari identitas budaya lokal, dan yang tidak kalah pentingnya, ia menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari. Seperti kenapa gerabah Kasongan itu tetap hidup, karena sehari-hari orang juga menggunakan di sana. Kenapa batik Laweya tetap hidup? Karena memang sehari-hari orang pakai batik gitu ya.
Jadi seperti itu yang bisa menghidupkan menurut hemat saya adalah industri kreatif yang memang benar-benar harus dipilih gitu ya. Yang lainnya oke, kita lihat ya seperti fotografi, televisi dan radio, tapi dalam situasi seperti ini barangkali kita harus konsentrasi ke sini, dan sebetulnya ini juga merupakan bagian penting dari UMKM. Waktu itu saya tawarkan ini juga menjadi bagian penting dari UMKM karena mereka biasanya usaha-usaha kecil gitu ya di tingkat lokal di desa waktu itu. Nah, ini konsep dari dua gabungan itu ketemu kira-kira konsep seperti ini. Jadi ini kembali ini konsep ya, bukan produk. Nah, pertama ini masalah definisi. Boleh ya bikin definisi sendiri ya. Kan kita definisi nggak harus dari orang luar ya. Saya ngajak teman-teman bikin definisi sendiri, tapi definisi itu juga harus disepakati banyak orang gitu ya. Jadi gini, kalau yang dalam definisi saya gitu ya, creativity based tourism ya. Kalau ada tourism based on creativity by giving priority to experiences for tourists and communities. Jadi experiences itu ada dua sebetulnya. Tidak hanya untuk turis, tapi juga untuk communities. Jadi ada sharing knowledge di sana, ada transfer of knowledge. Jadi kita lihat bagaimana dulu Walter Spies gitu ya, waktu ke Bali dia bisa bekerja sama dengan Limbak gitu ya, untuk menciptakan satu kreativitas baru yang terkenal sampai sekarang, kecak misalkan. Jadi seperti itu ada masing-masing benefit baik dari turis ataupun juga dari komunitas. Seperti Badai itu juga kita lihat banyak ada kerjasama di sana. Musik juga banyak. Gitu ya. Dia juga harus bisa memberikan direct benefits baik untuk local communities ataupun creative workers. Jadi kalau kita lihat konsep creative tourism yang tadi yang oleh Richard itu, dia lebih fokus kepada creative workers. Nah, karena dikaitkan dengan tourism, maka sebetulnya saya akan lebih cenderung juga mendorong komunitas-komunitas terkait dengan tourism, baik langsung tidak langsung, itu juga mendapatkan benefit. Nanti di belakang ada diagramnya. Ini tadi bedanya. Kalau creative tourism itu lebih kepada produk sebetulnya. Kalau creativity based tourism lebih kepada konsep. Jadi dia di creative tourism dia lebih kepada apa yang dikerjakan, dimanfaatkan kerjasama dengan komunitas kreatif itu. Ini cuma bayangan aja biar tidak ini. Nah, ini beberapa perbedaan yang saya coba bedakan gitu ya. Karena kan harus ada perbedaan ya. Namanya aja berbeda gitu ya. Jadi seperti sekarang kan kita sedang ribetkan apa desa wisata, apa wisata pedesaan, apa wisata desa dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa bikin perbedaan, kita sepakat dengan perbedaan, nggak jadi masalah gitu ya. Pertama, saya melihat bahwa orientasinya di creative tourism itu lebih kepada creative workers. Kalau di creative based tourism tidak hanya pada creative workers, tapi juga komunitas lain. Di mana orang, saya ambil contoh aja, kebetulan yang waktu itu saya datangnya adalah Laweyan, di mana orang belajar membatik, kemudian tidur di homestay Laweyan, kemudian keliling kampung Laweyan, diceritain sejarahnya kampung Laweyan, sejarah Madalan dan sebagainya, kan gitu ya. Makan di warung Laweyan, naik sepeda, sebagainya gitu loh. Jadi yang mendapatkan benefit itu banyak pihak. Gitu ya. Jadi creative workers saja di creative tourism, tapi di sini banyak pihak. Nah, efeknya adalah kalau creative tourism itu multiplier effect will go naturally. Jadi karena ada itu otomatis akan bergerak. Tapi kalau di creative based tourism dia bisa di-create sebetulnya supaya multiplier efeknya lebih luas, termasuk rantai nilainya. Yang berikutnya sama kira-kira dengan di atas idenya, yang becoming the main concern dan sebagainya itu kira-kira sama. Value chain-nya itu ini menarik nih sebetulnya. Saya tempat yang di atasnya bukan berarti tidak penting, tapi yang di bawah ini penting gitu ya. Kalau di value chain-nya creative tourism terbatas gitu ya. Terbatas maksud saya begini. Kalau batik kan value chain-nya itu juga dari zat pewarna batik, canting, malam dan sebagainya. Tapi dengan tourism value chain-nya menjadi lebih banyak nih. Ada pertanian masuk di sana, kemudian segala macam lah. Tidak hanya kepada produk itu, tapi juga kepada produk-produk lokal yang lain, jamu dan sebagainya kan gitu kira-kira nih. Jadi lebih luas. Ini menarik nih juga. Semuanya menarik ya. Kalau nggak menarik nggak diminta. 2 hari presentasi ini nanti. Nah, ini yang sebetulnya konsep yang model yang saya tawarkan waktu itu adalah ada core-nya itu adalah tourism communities. Dia bekerja sama dengan creative workers dan local tourism businesses. Yang saya maksud local tourism businesses adalah teman-teman yang ini kebetulan saya lebih cenderung kepada usaha kecil ya, masyarakat lokal, ada local tourism homestay, warung, sewa sepeda, becak dan sebagainya. Itu kira-kira sini. Tapi core-nya itu adalah tourism communities. Nah, ada dua aktor lain yang penting. Pertama adalah private sectors. Dia bisa membangun partnership dengan tourism communities. Seperti yang dikerjakan oleh GIZ di Lombok gitu ya, dalam bentuk bisnis inklusif itu, kerjasama partnership. Tapi dia juga bisa membangun creative planner di sana. Kelemahan kita adalah entrepreneurship sebetulnya.
Dan ini yang dimiliki oleh private sector gitu ya. Ini bukan di sisi government-nya, tapi saya lebih cenderung ke private sector-nya. Nah, government itu dia mendorong sebetulnya kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan sebagainya, dan creative environment. Antara government sama private sector itu juga harus membangun satu kondisi gitu ya, kondisi di mana environment atmosfernya menjadi lebih bagus. Misalkan ada keringanan pajak, kemudahan haki dan sebagainya lah, kira-kira seperti itu. Nah, inilah kira-kira model ekosistem tanda petik business creativity based tourism. Saya tadi membedakan antara konsep dengan produk. Orang yang saya cuma menyampaikan ini, nanti nggak banyak-banyak, tapi intinya gini adalah kita sering berpikir gitu ya, bahwa tourism product itu adalah hotel atau restoran atau hiburan dan sebagainya. Itu bukan sebetulnya. Tourism product itu adalah kumpulan dari barang, jasa, aktivitas. Ini ceritanya UNWTO seperti itu. Dan produk turunannya itu adalah yang di bagian bawah. Itu adalah kreatif tourism, ada ekoturism, agriturism, dan sebagainya. Itu kira-kira gitu. Jadi kalau kita bicara tourism product, sebetulnya kita bicara banyak hal. Mulai dari transport, mulai hotel, kemudian mulai juga mengenai travel agent, dan sebagainya lah kira-kira seperti itu. Jadi bukan individual usaha. Itu supaya kita bisa membedakan yang dinamakan produk gitu ya. Klik lagi. Nah, ini kira-kira konsep model yang sederhana gitu ya. Jadi kalau kita bicara sebetulnya kan kita sering salah sebut semua yang datang itu wisatawan. Padahal secara statistik statusnya beda gitu ya. Jadi ada dua model consumers, orang yang menggunakan barang jasa kita itu. Pertama disebut visitors. Visitor itu pengunjung lah kira-kira terjemahannya, itu yang WTO bilang gitu, BPS juga bilang gitu. Ada dua, satu yang wisatawan, yang satunya adalah pelancong istilahnya. Pelancong itu pergi pulang. Nah, ini kadang-kadang kesalahan data ini terjadi ketika sebetulnya orang itu pergi pulang, tapi dia dihitung sebagai turis, gitu, sebagai wisatawan, gitu ya. Nah, ini akan di dalam sistem perhitungan statistik analisisnya menjadi menjadi bias gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, ambil contoh seperti yang terjadi di data, nggak tahu sekarang ya, tapi dulu itu data masuk Borobudur itu kan namanya wisatawan ke Borobudur. Padahal sebetulnya lebih banyak pengunjung, karena lebih banyak orang yang tidur di Jogja. Dia sebagai wisatawan di Jogja, tapi sebagai pengunjung di Borobudur gitu ya. Jadi yang sering membuat bias adalah kita ngitungnya jumlah wisatawan yang di Borobudur. Kalau pengertian orang pariwisata berarti orang sebanyak itu nginep di Borobudur semua kan gitu kira-kira. Sehingga butuh hotel berapa, butuh homestay berapa, kan gitu. Nah, kalau homestay hotel diperhitungkan dengan jumlah pengunjung, akhirnya kan banyak ruang yang kosong terjadi. Itu kira-kira implikasinya terhadap perencanaan. Nah, orang itu bisa langsung kepada creative community, baik mungkin karena dia bisnis, seperti ada orang Austria gitu ya, datang ke Jepara, kemudian bisnis mengenai furniture gitu ya. Nah, itu yang kita lihat bahwa creative community bisa menghasilkan adalah barang sebagai komoditas. Dia bisa diekspor, dia bisa dipakai oleh lokal, kan gitu ya. Jadi furniture itu bisa diekspor ke Jerman, Korea, dan sebagainya, tapi juga bisa dipakai oleh masyarakat lokal sebagai komoditas. Yang kedua, turis itu bisa datang kepada tourism community. Nah, ini kita baru bicara mengenai tourism products, gitu ya. Tourism community itu punya hubungan erat dengan other communities di bawah itu. Nah, produknya itu apa? Banyak. Ada agritourism, ada ekoturism, ada wellness tourism, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, yang penting di sini menjadi catatan saya di dalam konsep ini adalah antara creative community dengan tourism community itu, dia akan menghasilkan satu tourism produk yang sangat spesifik yang kita sebut sebagai creative tourism. Di mana di sana output outcome-nya adalah knowledge, experience, self-development, enlightenment, dan appreciation. Jadi seperti yang terjadi di di Laweyan misalnya. Dengan orang belajar membatik, dia memberikan apresiasi lebih tinggi kepada batik, bukan dari harga kainnya, tetapi dari value cara membuat batik. Nah, saya pernah waktu masih aktif sih, mengirim 2 orang Argentina gitu ya ke Laweyan, ke tempatnya Mas Alfa waktu itu. Dia awalnya pengen beli batik di Jakarta, harganya mahal katanya. Udahlah, kamu datang ke Laweyan gitu ya. Ya tentu saja kita kasih uang saku karena nyuruh orang kan. Tapi syaratnya kamu harus tidur di homestay di sana, kamu belajar batik dan sebagainya. Setelah dia belajar batik, dia baru sadar, oh ternyata
ini luar biasa sekali value-nya ya. Jadi kalau 5 juta itu sebetulnya nggak sepadan gitu ya. Harusnya lebih mahal. Nah, itu kan kalau Anda sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya membatik value-nya, 5 juta itu sebetulnya murah deh. Gitu ya. Makanya kalau teman-teman yang pelestari ini pasti protes sama batik cap nih. Batik cap, maaf. Batik printing. Karena beda value-nya gitu ya. Nah, ini yang penting di sini adalah orang bisa memahami, memberikan apresiasi kepada produk-produk kreatif. Ini penting karena itu memberikan nilai lebih banyak kepada produk sendiri. Rantai nilainya seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, gitu ya. Sebetulnya yang kita tanda petik jual. Jadi yang saya pakai di dalam konsep ini adalah sebetulnya yang masuk di dalam pariwisata itu adalah prosesnya, proses membatik, proses membuat jamu dan sebagainya. Prosesnya yang bisa kita create. Jadi orang belajar membatik tadi, orang belajar membuat gerabah, itulah proses. Kalau di Boyolali itu dulu susu itu kan dijual mentah, kan Boyolali terkenal susu sapinya gitu ya. Tetapi dengan ini tadi, wisatawan datang memerah susu, itu beliau membayar. Kalau dulu kan orang memerah susu harus dibayar oleh pemilik, sekarang membayar gitu ya. Di samping value added, dia dapat pengalaman juga. Jadi yang kita lihat prosesnya gitu ya. Jadi yang berikutnya adalah ya. Mohon maaf Pak, waktu Bapak tinggal 1 menit ya Pak ya. 1 menit ya, tinggal 1 menit. Iya. Jadi yang kedua yang penting adalah ada produk kreatif juga bisa dikonsumsi di tourism product. Dia bisa mengisi gordennya hotel, kemudian alat-alat spa dan sebagainya. Nah, dengan demikian yang perjalanan di bawah itu adalah tidak hanya total experience dan knowledge, tapi dia juga ada holistic healthy living. Healthy living tadi saya katakan fisik, emosi dan sebagainya. Baik, ini slide terakhir kayaknya ingat saya, coba diklik. Nah, terima kasih. Jadi ini bagus nih Richard Stallman bilang, sharing knowledge is the most fundamental act of friendship. Gitu ya. Because it is a way you can give something without losing something. Anda tidak kehilangan sesuatu, tapi akan mendapatkan sesuatu lah. Gitu ya. Akan mendapatkan masukan, paling tidak teman baru dan sebagainya. Ya, Anda dapat memberikan sesuatu tanpa Anda merasa kehilangan. Baik, terima kasih semuanya. Selesai. Baik, Pak Hengki, terima kasih banyak penjelasannya. Meskipun waktunya sedikit melebihi, tapi menurut saya cukup pas dengan pembahasan yang Bapak berikan, bahwa seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa pariwisata ternyata bisa ditarik lebih jauh tentang ekonomi gitu. Jadi beberapa poin yang tempat saya tangkap adalah pariwisata ini dikaitkan dengan ekonomi. Ketika ekonomi beberapa tahun belakangan mengalami perubahan kegiatan maupun paradigmanya yang berdasarkan kepada dulunya sumber daya alam, kemudian nanti hari ini lebih bersifat yang baru, yang terbarukan, begitu pula lah kemudian pariwisata juga perlu untuk menyesuaikan diri. Dan seperti yang Bapak yang kita dibilang bahwa ini titik beratkan kepada partisipasi dari masyarakat atau komunitas lokal. Pak, sangat menarik tadi yang Bapak jelaskan, sangat runtut, dasar-dasarnya, konsep-konsep umum, kemudian apa yang bisa kita kaitkan dengan perkembangan pariwisata di kita. Seperti ini Pak, saya punya satu pertanyaan Pak. Pertanyaan terkait dengan ini Pak. Kan tadi Bapak bilang ya Pak, kalau ini sangat titik beratkan kepada peran serta ataupun partisipasi dari masyarakat lokal, gitu kan, komunitas lokal gitu. Nah, seringkali kan Pak, yang komunitas lokal beberapa mungkin lebih banyak berdasarkan bacaan saya gitu, mungkin juga berdasarkan pengalaman Bapak, komunitas lokal yang sangat tergantung kepada pihak luar, apakah kepada investor, apakah kepada pemerintah juga gitu. Nah, untuk berpikir hal yang baru, semacam berpikir terkait dengan konsep dasar yang Bapak sampaikan kan tidak banyak gitu kelompok masyarakat yang bisa berpikiran seperti ini gitu, membuat sesuatu yang baru tentang produk-produk pariwisatanya atau cara publikasinya gitu, atau cara semacam pengembangannya gitu. Nah, untuk mereka bisa yang sebelumnya tidak berdaya kemudian menjadi berdaya dalam ekonomi kreatif saat ini, kira-kira mungkin ada Pak langkah-langkah yang bisa Bapak jelaskan gitu Pak, tentang
bagaimana kita bisa membuat kelompok masyarakat itu bisa mengembangkan ekonomi kreatif tersebut, Pak. Iya, pertama menarik ini. Pertama masalah mindset dulu. Jadi orang berpikir gitu ya, kalau pariwisata itu, mohon maaf ya, masih berpikir pariwisata itu mendatangkan jumlah orang sebanyak-banyaknya gitu ya, tanpa memperhatikan daya dukung. Nanti kan merusak. Jadi orang memang berusaha. Akibatnya wisata massal terjadi di sana, kerusakan lingkungan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Satu. Kemudian yang kedua sebetulnya sering melihat pariwisata itu sebagai satu-satunya sumber penghidupan gitu ya. Padahal kalau desa itu terbukti sekarang saat COVID sebetulnya yang membuat desa itu resilience, dia kuat gitu. Sebetulnya justru di ekonomi lokal mereka ada pertanian, perkebunan, peternakan. Jadi tadi yang disebutkan oleh Bu Ari betul, pariwisata itu ada lokalnya, apa namanya, bonusnya sebetulnya. Jadi yang lokal itu yang harus tetap dipelihara. Jadi kadang-kadang orang lupa, oh ternyata pariwisata itu datangnya uang cepat ya, terus sawahnya dijadikan hotel misalkan. Nah, itu kan kadang-kadang itu ya, tadi lupa. Nah, kemudian gini, karena ada dorongan keluar bahwa desa wisata itu penting, yang terjadi orang hanya mencari status desa wisata. Karena di sana ada dukungan dana, dan sebagainya, penelitian. Akibatnya saya temui banyak terjadi desa itu sebetulnya belum siap untuk menjadi desa wisata. Kan gitu. Karena dia hanya punya satu air terjun gitu ya, yang belum dikelola dengan baik, tapi sudah dikasih label desa wisata. Artinya itu akan mengecewakan konsumen. Kan konsumen datang karena promosinya itu ya, padahal nggak ada apa-apa. Dan itu menjadi bagian yang penting. Nah, ada pandangan lain sebetulnya, dan ini kita buktikan terpecahkan bahwa kalau desa itu ingin menjadi desa wisata, dia harus punya alam yang bagus, budaya yang bagus dan sebagainya. Ternyata tidak gitu ya. Yang dikerjakan oleh teman-teman dari GIZ, Panorama dan sebagainya di Lombok itu, dia membuktikan dari Bile Bante yang semula mereka merasa tidak punya potensi karena dia kan tambang pasir di sana. Sekarang dia bisa bikin produk wellness tourism. Jadi dia pakai desa wisata hijau, kebugaran gitu. Dan itu berkembang dengan bagus. Artinya apa? Kreativitas itu menjadi penting. Jadi kreativitas tidak hanya pada workers, creative workers, tapi juga kepada ini ya, komunitas-komunitas yang menciptakan produk. Nah, kalau ingin lebih lengkap sebetulnya ada teman dari Panorama, dia bikin pelatihan sebetulnya. Kalau mau terlibat itu bagus gitu ya. Dan saya juga berpikir bagaimana ya kalau ada klinik mengenai desa wisata. Jadi ya, soalnya benar-benar ya kalau ini dikelola dengan bagus, itu benar-benar bisa menghasilkan. Karena yang catatan saya evaluasi di Bile Bante itu pendapatan sebelum COVID ya, pendapatan bisa meningkat 4 kali lipat dari semula. Dan itu menurut saya bagus sekali. Kalau orang di desa dapat 5 juta per bulan kan menarik sekali nih. Seperti pensiunan pegawai negeri. Iya, benar. Iya, Pak. Baik, ya tadi yang Bapak sebutkan kalau memang, iya Pak, di beberapa desa saya melihat bahwa banyak desa tuh terkesannya semacam latah gitu Bapak. Ketika ada sebuah desa yang sukses dengan wisata padinya yang dibikinin gubuk-gubuk gitu, kemudian Pok Darwis yang lain kemudian berlomba-lomba juga bikin yang baru gitu. Sedangkan di desanya dia tidak ada semacam potensi yang sama dengan seperti itu gitu. Jadi kita untuk menuntut berpikir yang lebih baru, menciptakan produk-produk baru yang berbeda sesuai dengan kondisi desanya itu, di beberapa desa saya melihat itu cukup sulit untuk dilakukan oleh ini gitu kan, warga gitu. Jadi tadi ide yang Bapak sebutkan yang klinik menurut saya itu sangat menarik sekali. Jadi ada klinik khusus untuk khususnya pada pengembangan kapasitas dari Podarwis tersebut. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sudah ada masuk Pak beberapa pertanyaan. Ya baik. Mohon kepada Mas Hasbi ini pertanyaannya saya bacakan ya. Karena tidak ada ya. Baik, waktu kita sampai jam 5 ada 20 menit lagi. Pak, Bapak Hengki mau menjawab satu persatu atau saya bacakan 2 atau 3 Pak? 2, 3 boleh, 3 boleh deh. Oke Pak. Pertama dari Pak Maulana, beliau masyarakat, pekerjaannya sebagai pembuat kerajinan pulpen kayu Pak. Nah, ini ditulisnya pandemi ini akhirnya berhenti. Nah, mungkin pertanyaan beliau, ada saran Pak bagaimana
apa yang bisa dilakukan oleh pelaku pariwisata kreatif saat ini, khususnya dalam masa pandemi maupun nanti setelah masa pandemi gitu. Nah, itu dari Pak Maulana. Lalu kemudian dari Pak Uus, apakah ada formula untuk mendesain konsep wisata kreatif dengan ketahanan terhadap hal-hal tak terduga seperti bencana alam atau pandemi? Ini pertanyaannya hampir sama, Pak, dengan yang pertama. Bagaimana cara kita untuk beradaptasi mungkin, atau semacam menyesuaikan konsep pariwisata kita dengan hal-hal yang tak terduga seperti bencana alam dan pandemi. Dan yang terakhir, dari Pak Kusuma Wardani dari Kupang. Mengucapkan terima kasih atas presentasinya, membuka pikiran. Sekarang yang mendominasi adalah wisata massal dengan sistem hotel, belanja, dan lain-lain. Apakah ada kiat supaya wisata budaya, wisata kreatif, terutama yang melibatkan orang-orang lokal, bisa berkembang dan tidak kalah dengan jaringannya dengan pelaku wisata massal? Terima kasih, Pak, atas. Ya, demikian, Pak, 3 pertanyaan yang disampaikan terlebih dahulu. Baik, menarik sekali nih. Saya coba jawab singkat saja ya. Pertama, tentu saja dari Pak Maulana itu menarik kalau punya produk pulpen ya. Kadang-kadang menilai bahwa pulpen itu hampir tidak ada harganya. Padahal sebetulnya itu menjadi bisnis yang sangat besar gitu ya. Seperti waktu itu ada orang menemukan straw pipet dari bambu gitu ya. Ternyata itu dapatnya banyak juga ya per bulannya gitu. Nah, sebetulnya gini, memang harus ada kerjasama. Pertama, pulpen itu kan bisa dijadikan souvenir bagi turis yang datang gitu ya. Misalkan di dalam satu paket wisata dikasih souvenir tambahan pulpen. Jadi produk paket wisata itu juga tidak hanya menjual tadi nginep dan sebagainya, tapi dia memasukkan souvenir saja dengan dikasih harga. Dan itu akan menarik karena souvenir lokal itu. Yang kedua, dia bisa bekerja sama misalkan dengan hotel gitu ya. Di setiap hotel kan hampir pasti ada alat tulis sama kertas itu ya. Jadi hotel itu bisa juga membantu bagaimana memasarkan si pulpen ini, misalkan seperti itu. Gitu ya. Tentu saja di sana juga ada hak ciptanya, tentu saja harus diperhatikan. Kalau nggak gitu itu kan cepet banget ditiru nih. Nah, yang terakhir ini yang menarik adalah kita sekarang hidup di zaman digital, jadi e-commerce menjadi penting. Nah, silahkan Pak Maulana itu bisa masuk ke e-commerce karena itu bisa menjadi produk yang dapat dipromosikan secara internasional. Nah, untuk Pak Ukus itu adalah benar Pak, saya itu melihat begini sebetulnya, yang bisa menghidupkan, kebetulan saya kemarin banyak bicara desa wisata dan UMKM di Kementerian Koperasi, sebetulnya yang bisa menghidupkan desa saat ini, daya tahan ekonominya itu adalah di sisi UMKM yang kreatif ini sebetulnya. Karena kan pariwisata itu kan ya dia akan hidupnya dari kunjungan orang. Saat ini kan nggak ada kunjungan ya katakanlah seperti itu. Tapi desa harus hidup. Desa harus hidup bagaimana? Ya produk-produk desa tetap harus hidup, pertanian dan sebagainya. Produk-produk kreatif harus hidup, tenun, batik dan sebagainya kan gitu. Nah, jadi di dalam masa pandemi ini justru yang bisa membantu desa atau apapun juga namanya wilayahnya itu adalah produk-produk seperti ini. Karena pertama dia bisa diekspor. Saya ingat pada waktu gempa Jogja tahun berapa ya? 2006 kalau saya nggak salah atau 2008 ya. Itu Bantul itu benar-benar ekonominya sudah jatuh, nggak hampir sama sekali nggak ada turis lah. Tapi dia bisa survive dan secara cepat karena dia bisa menjual produknya ke ekspor. Ekspornya jadi lebih banyak gitu. Jadi saya pikir ini harus kekuatan ekonomi kreatif itu di saat pandemi ini harus didorong gitu ya, untuk menghidupkan masyarakat. Nah, sambil kita menata kembali yang pariwisata, kan gitu kan. Dugaan kita kan kira-kira tidak bisa cepat pulih seperti sedia kala, tapi pasti akan pulih lah, kita optimis. Karena tadi orang itu pada dasarnya butuh wisata sebagai basic needs. Nah, itu ya, Mbak Agus yang buku Kusuma Wardani atau Pak Kusuma Wardani ini ya. Iya, saya pikir lokal kreatif itu menjadi penting gini. Saya kok yakin ya, orang berwisata itu akan mencari sesuatu yang unik spesifik dari satu daerah. Spesifik itu di budayanya atau alamnya dan sebagainya. Nah, sehingga lokal kreatifnya akan menjadi penting, menjadi sangat punya nilai lebih kalau dia bisa dikemas dengan baik. Gitu ya. Karena kan kita banyak punya budaya yang bagus-bagus, cuman kemasannya barangkali kurang.
kita ingat bagaimana Galigo ya, istilah Galigo itu bisa dikemas dengan baik oleh orang Amerika dan punya nilai tinggi gitu ya. Nah, kita kan sebetulnya punya teman-teman muda-muda yang kreatif nih ya. Banyak sebetulnya kreativitas budaya di daerah itu atau tarian atau seni musik dan sebagainya yang dia bisa dikemas dengan baik dan bisa dijual dengan harga yang lebih baik tentu saja. Dan tentu saja bukan hanya harganya sebetulnya, nanti akan terjadi komodifikasi. Tapi nilainya itu harus dipertahankan karena kalau kita hanya replikasi ya kebiasaan kita kan replikasi. Kalau di sana ada yang bagus kita ikut gitu ya. Saya kadang-kadang lihat foto Menara Eiffel di Magelang itu jadi bingung juga. Kenapa Menara Eiffel ada di Magelang itu? Nah, padahal tempat setiap daerah itu pasti punya lokal kreatif culture yang luar biasa bagus. Itu kira-kira. Baik, baik Pak Hengki, terima kasih atas jawabannya. Ini banyak Pak pertanyaan masuk lagi ini Pak. Ayo silakan. Mau dibacakan satu-satu lagi ya Pak? Ya boleh silakan. Mungkin Bapak Hengki juga bisa sambil melihat juga. Jadi dari Pak ada komentar dan pandangan dari Pak ANT Haryo, mungkin Bapak kenal. Intinya beliau sangat mengapresiasi apa yang telah Bapak sampaikan dan beliau juga menceritakan tentang pengalaman beliau untuk mendorong pariwisata kreatif. Cuman ada beberapa tantangan kata Pak Anto bahwa terkesan yang pariwisata kreatif ini terkesan terlalu ribet, terlalu banyak hal yang harus dikerjakan, jadi sebaiknya oleh beberapa pihak disarankan yang singkat-singkat saja gitu, yang sederhana saja gitu. Intinya kata Pak Haryo adalah memang ini sangat kompleks dan membutuhkan pandangan yang multidimensi dan baik stakeholders-nya juga gitu. Jadi intinya Pak Haryo memberikan pandangan beliau, mungkin Bapak nanti jika ada pandangan balik bisa disampaikan Pak. Lanjut dulu Pak ke pertanyaan selanjutnya atau dijawab dulu? Ini dulu ya coba ya. Ini menarik sebetulnya. Memang ada dua, sebetulnya saya melihat pariwisata dan ekonomi kreatif atau industri kreatif itu adalah domain, dia bukan sektor. Kenapa saya sebut domain? Karena dia menyangkut banyak sektor sebetulnya. Tadi betul gitu ya. Pariwisata itu kan tidak hanya bicara mengenai pelayanan, tapi bicara infrastruktur dan sebagainya. Sehingga menteri yang cukup berat bebannya itu adalah Menteri Pariwisata karena dia harus bisa menjadi dirijen mengorkestrasi semua sektor-sektor yang ada kan gitu kira-kira. Ekonomi kreatif kan juga gitu, dia menyangkut Kementerian Koperasi, Kementerian Hukum untuk hakinya, kemudian komunikasi dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya bisa kita bikin mudah sebetulnya. Seperti silahkan lihat di Laweyan itu bagaimana praktiknya itu sebetulnya tidak terlalu ribet banget nih. Ada komunitas yang mengelola bersama, sepakat gitu ya. Kalau orang batik itu dulu di batik dijual produknya, sekarang prosesnya dilihat. Gitu ya. Jadi prosesnya itu menjadi bagian dari tourism. Gitu ya. Tentu saja di sisi lain harus ada dikerjakan juga mengenai bagaimana membatik yang bagus, disediain bagaimana mendapatkan bahan bakunya yang murah, mudah, dan sebagainya. Kan gitu kira-kira. Jadi sekarang yang didorong adalah, ini contoh di Langgeran bagus nih. Dulu coklat itu dijual coklatnya. Sekarang nggak boleh. Coklat itu dibikin produk dulu lah. Dibikin permen coklat, dibikin bubuk coklat. Kan ada nilai lebih di sana. Nah, sebetulnya ya tadi, cara-cara sederhana ini bisa disampaikan. Kalau kita lihat ekosistem bisnisnya gede semua dan mau kita kerjakan semua, saya tadi bilang, kalau semuanya prioritas, kita nggak akan kerja nanti jadinya. Mulai dari kecil aja lah Pak. Saya pikir ya Pak Darmo. Terima kasih. Baik Pak Hengki, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ada 2 pertanyaan lagi, tapi mungkin karena waktu kita cukup singkat Pak, jadi mohon untuk dijawab lebih singkat juga ya Pak ya. Pertama dari Pak Deden, BPP Kemendagri. Nih, ini cucunya ikut presentasi nih. Ya, cucunya siapa namanya Pak? Namanya Bias. Ini, tapi dia tengok-tengok nih, masih 7 bulan dia. Mbak Ari kepengen pasti ini, ayo. Ya udah Hasbi Pak, Hasbi yang pengen produksi. Silakan diterusin. Iya baik. Ini dari Pak Deden Pak, BPP Kemendagri. Oh iya. Jadi beliau bertanya, ini dengan istilahnya Pak Deden, bahwa pariwisata pariwisata pada zaman primitif katanya pada dasarnya bertujuan untuk
kelangsungan hidup yang lebih baik. Bagaimana perkembangan pariwisata di zaman primitif tersebut dengan zaman saat ini? Mohon penjelasannya gitu, Pak. Itu dari Pak Deden. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Lalu nomor 6 yang terakhir dari Pak Tafrihan Pok Darwis Cebong Sikunir Wonosobo. Kata beliau selama ini desanya dikunjungi setiap tahun hingga 250.000 orang. Wah, sangat banyak sekali. Iya, luar biasa. Untuk mengunjungi sunrise katanya. Lalu saat ini kami mulai takut dengan daya dukung dan daya tampung. Pertanyaannya, bagaimana Pak bisa mengasah ide-ide kreativitas tersebut untuk bisa kemudian menawarkan wisata yang lain atau wisata baru, tidak hanya wisata alam yang telah ada gitu. Jadi mungkin ini terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya, Pak, bagaimana untuk mengasah daya imajinasi gitu kan, ide-ide kreatif masyarakat itu. Itu saja, Pak. Mohon Pak dijawab. Iya. Terima kasih sih, saya senang sebetulnya. Ini justru masukan buat saya sebetulnya melengkapi. Jadi mungkin ini kan sharing knowledge ya. Saya barangkali juga ada kekurangan saya ambil dari pemikiran tadi. Pertama dari Kang Deden tadi memang sebetulnya istilahnya pada waktu zaman dahulu itu kan travel ya. Jadi orang perjalanan itu memang untuk berbagai tujuan. Kalau zaman purba dulu kan orang cari makan, gitu ya, dan sebagainya kan. Dulu kan pertanian berpindah-pindah. Nah, itu sebetulnya kenapa sekarang kita sebut sebagai travel. Travel itu kan kata asli dari travel, dari bahasa Prancis itu kan sulit. Waktu itu memang orang berjalan sulit. Jadi orang belum pakai istilah wisata. Istilah wisata itu sebetulnya muncul pada waktu revolusi industri. Karena sejak itu orang punya waktu luang lebih banyak karena ada mesin, dia lebih cepat bekerja, gitu ya, duitnya menjadi lebih banyak, transportasinya ada. Nah, sejak itu kemudian timbul paket-paket wisata. Nah, itulah sebetulnya yang benchmarking dari yang kita sebut sebagai wisata. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau masalah perjalanannya memang betul setuju sejak dari zaman dulu itu. Tapi zaman dulu itu kan sebetulnya lebih concern kepada kebutuhan hidup yang paling penting, seperti religi gitu ya. Bagaimana orang-orang pergi ke Yunani gitu ya, ke Akropolis. Kemudian kalau yang Islam itu ke Mekah dan sebagainya. Itu sudah terjadi. Nah, itu menjadi travel. Sekarang tadi saya sebutkan bahwa sekarang wisata itu juga pengen sesuatu hidup yang lebih baik. Bagus itu tadi kata-katanya, hidup yang lebih baik. Jadi dia tidak hanya bersenang-senang, yang saya sebut sebagai pleasure based tourism. Dia tidak hanya mencari fasilitas, hotel mewah, mobil mewah, dan sebagainya, makanan enak, tapi dia juga mencari knowledge, experience, dan kesehatan sebetulnya. Dan saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Deden tadi. Wonosobo luar biasa ya pengunjungnya. Nah, saya senang ini sudah ada pemikiran mengenai daya dukung. Ini barangkali jarang dilakukan sejak awal, karena kadang-kadang orang itu euforia gitu ya. Kalau kita lihat Barcelona sekarang dia mulai mengeluh ya, karena daya dukungnya sudah tidak mampu lagi dan mereka menjadi tidak suka dengan pengunjung gitu ya, xenofobia lah kira-kira gitu. Dia jadi nggak suka di sana. Nah, ini menurut saya, hemat saya bagus sekali. Jadi saya pikir ya teman-teman di daerah itu kreatif. Wonosobo banyak kreatif. Temanggung itu saya dengar dia bikin radio dari kayu, kemudian dan sebagainya gitu ya. Saya pikir Temanggung saya tidak terlalu familiar dengan produk-produk kreatif Temanggung. Ya Wonosobo maaf. Tapi pasti ada. Dan itu bisa menjadi satu atraksi lain yang diminati gitu ya. Dan pasarnya bisa berbeda juga. Kalau yang wisata alam, biarkan aja dengan wisata alam, yang kreatif atau kombinasi keduanya. Yang penting bagaimana membatasi kunjungan tadi. Sekarang banyak kok misalkan kalau mau pesan melihat sunrise itu harus lihat online misalkan. Sehingga bisa diatur sehari ini hanya berapa. Ini teman-teman di Kementerian Kehutanan sudah melakukan itu. Sekarang kalau masuk di wisata hutan itu sudah diatur sehari cuma dapat berapa gitu. Iya. Dan ini menarik menurut saya. Jadi kita kira-kira begitu. Baik Pak. Baik Pak Hengki, terima kasih banyak. Ada 6 pertanyaan, 1 pandangan. Pasti ya Pak, waktunya tidak cukup dengan waktu yang singkat ini. Tapi saya pikir ini bisa memantik pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Mungkin nanti kalau ada yang mau izin bertanya mungkin bisa menghubungi Pak Hengki langsung atau nanti melalui kami juga. Ya. Ya. Di-share aja nanti emailnya.
Iya, siapa nanti kita share emailnya Pak Hengki ke peserta. Izin saya untuk memberikan penutup Pak, yang sebelumnya nanti Bapak juga memberikan kata penutup atas buku yang telah Bapak sampaikan. Saya ingat bahwa yang Bapak sampaikan tadi bahwa hari ini kita pengembangan pariwisata tidak lagi berorientasi pada jumlah berapa banyak orang yang datang, tapi kita lebih banyak berapa dampaknya dari sedikit wisatawan yang datang ke suatu destinasi gitu. Baik, mungkin itu menjadi kata kunci dalam pengembangan wisata sunrise tadi di Wonosobo. Selanjutnya dipersilakan Pak Hengki untuk menyampaikan kata penutup atas diskusi ini. Tapi mohon maaf Pak, waktunya 2 menit maksimal. Iya. Silakan Pak. Tutup cepat. Pertama terima kasih semua atensinya. Kedua, saya coba minta tolong teman-teman gitu ya memperbaiki konsep yang ada ini dan bagaimana mengeterapkannya, karena kita sering hanya berhenti pada konsep gitu ya. Saya ingat tadi saya katakan bahwa konsep sustainable tourism development itu mulai tahun 2000, 2003 sampai sekarang kita masih konsep terus gitu ya. Nah, kalau konsep ini bisa teman-teman bantu atau dikembangkan atau di segala macam. Nah, yang penting yang saya melihat bahwa ada kekuatan besar di dalam kreatif dan tourism ini yang bisa menjadikan kita menjadi negara yang lebih baik di mata dunia. Demikian singkatnya, terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Salam lestari, salam sehat. Baik, terima kasih Pak Hengki atas waktu dan kesempatannya. Semoga Bapak sehat selalu di tengah pandemi ini, aman, dan yang pasti adalah selalu produktif Pak. Atas menuliskan buku-buku selanjutnya. Saya menunggu Pak buku-buku selanjutnya, khususnya tentang buku terakhir yang Bapak kirimkan ke kami. Jadi sebagai bocoran kepada peserta semua bahwa Pak Hengki sedang menulis beberapa buku yang mudah-mudahan dicetak secepatnya dan kita bisa membacanya dengan gaya penulisan yang lebih asik ya Pak ya. Kalau itu free semua, PDF-nya silakan dibagi. Oh yang itu udah ya Pak ya? Ya. Oh berarti itu boleh? Boleh, kecuali yang tadi yang dari Lambert ini, karena ada publishernya orang asing, saya nggak berani melanggar haknya dia. Siap-siap. Kalau yang saya share lainnya silakan. Ya, kita sampaikan ke Hasbi bahwa yang PDF bisa di-share ke peserta. Demikian saja, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya dan perhatian Bapak Ibu. Saya pikir waktunya memang agak sedikit, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memicu ide-ide selanjutnya dan kolaborasi kegiatan pariwisata selanjutnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Pak Hasbi. Baik, terima kasih Mas Sultan dan Pak Hengki, sebuah diskusi yang sangat luar biasa di sore kali ini. Kita mendengarkan banyak hal yang baru, bahkan mungkin tadi saya mendengarkan juga banyak pertanyaan-pertanyaan konsultatif ini kepada Pak Hengki yang terjadi di lapangan dan menjadi catatan yang menarik dan PR untuk kita semua juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Di akhir acara tadi banyak yang bertanya mengenai bagaimana mendapatkan buku kali ini. Nah, untuk buku kali ini atau buku yang ditulis oleh Pak Hengki pada tahun 2014 ini baru bisa kita dapatkan di Amazon, yang tadi saya lampirkan link pembeliannya. Namun jangan khawatir, ini kata Pak Hengki kita akan ada revisinya yang lebih baik. Nah, kita tunggu juga revisi yang lebih baiknya juga untuk bisa kita dapatkan dan kita baca bersama. Namun demikian, untuk buku Creative Based Tourism yang dikeluarkan pada tahun 2011, Bapak Ibu sekalian dapat mendapatkannya di toko buku atau mungkin di e-commerce kesayangan Bapak Ibu sekalian, atau mungkin bisa menghubungi kawan-kawan BPPI untuk mendapatkan buku-buku tersebut. Kemudian kami informasikan juga bahwasanya Badan Pelestarian Pusaka Indonesia atau BPPI senantiasa mendukung kreativitas mitra dengan membuat BPPI Niaga. Jadi kami memfasilitasi
produk-produk yang dihasilkan oleh mitra-mitra BPPI, sahabat BPPI untuk dipasarkan bersama. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari kreatif industri atau kreatif based tourism juga mungkin ya Pak Hengki. Dan terakhir saya ingin menginformasikan silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang belum memfollow dan juga belum mungkin mensubscribe media sosial baik di Instagram, di Facebook maupun di YouTube Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, silahkan segera memfollow, mensubscribe, dan informasi-informasi terkini mengenai Badan Pelestarian Pusaka Indonesia akan selalu update di sana. Jadi video ini pun nantinya akan ada di YouTube BPPI untuk ditayangkan lebih mendalam mungkin bagi Bapak Ibu yang tertinggal. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftar menjadi anggota BPPI, bisa langsung saja menghubungi atau mengklik di website BPPI. Ada salah satu menu pendaftaran dan langsung saja mengisi secara online akan lebih mudah untuk menjadi anggota BPPI dan mendapatkan informasi lebih eksklusif mengenai kegiatan dari BPPI. Baik, mungkin itu kegiatan kita pada sore kali ini. Dan mohon maaf, kegiatan ini mungkin saya lebih 2 menit. Kita akhiri kegiatan kali ini dan sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita dijaga selalu di tengah pandemi kali ini. Sampai jumpa di kegiatan BPPI selanjutnya. Sehat selalu dan salam lestari.